Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di buku 5C atau pembelajaran tema 3, subtema 1, sekarang pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya kalian sudah mempelajari pembelajaran 1 dan 2 tentang sistem pencernaan makanan pada hewan dan manusia, serta tentang iklan ya. Jadi dibaca-baca kembali dan diingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari. Hari ini kita akan membahas di pembelajaran ketiga. Silakan disimak dan disiapkan alat tulisnya. Dibuka buku tematiknya halaman 25. Ya. Apakah kalian pernah memakan makanan yang ada di dalam gambar? Nah, ini gambar yang pertama, ini ada nasi tiwul ya, tiwul. Ada papeda. Ini ada nasi jagung dan nasi. Apakah kalian pernah memakan salah satu atau lebih dari gambar tersebut? Tentunya kalian pernah ya, terutama kalian setiap hari memakan makanan pokok, yaitu dari beras atau sudah diolah menjadi nasi yang ada di gambar D. Nah, kali ini di sini makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi gizi yang dasar. Jadi sumber dasar ya karbohidrat itu. Jadi karbohidrat itu berasal dari makanan-makanan pokok yang ada di gambar sebelah kiri kalian. Nah, gambar 1 ini jagung, gambar 2 ini ada beras, gambar 3 ini ada sagu ya. Yang keempat ini adalah singkong. Nah, ini termasuk makanan pokok, sumber nutrisi bagi kalian yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan, tapi harus dilengkapi dengan makanan yang lain seperti lauk pauk ya, protein hewani, protein nabati, sayur, buah-buahan, ya mineral seperti itu, agar makanan yang kalian konsumsi atau yang kalian makan itu menjadi gizi yang seimbang dan tentunya untuk kesehatan tubuh kalian. Ya, jadi kalau kalian ingin makanan-makanan yang sehat, jangan lupa ada apa aja? Karbohidrat seperti nasi, jagung, sagu, singkong, protein hewani baik dari ikan-ikanan ataupun daging, ayam, sapi dan sebagainya, sayur, buah jangan lupa ya. Nah, makanan pokok itu berbeda daerah dan berbeda-beda pula makanannya ya. Tapi asal dari tanamannya itu sama ya, tidak jauh dari beras, gandum, jagung, ya umbi-umbian seperti kentang, ubi, singkong, roti juga termasuknya karbohidrat ya. Kita amati gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang pertama ini adalah, kalian tahu kan? Udah pasti tahu. Gambar jagung. Nah, jagung itu kalau diolah untuk menjadi makanan pokok atau karbohidrat, nah yang mana? Nasi jagung. Ya, di sini ya. Nah, yuk di mana nih? Nah, ini ya. Nah, yang kedua beras. Tentu kalian tahu dong kalau beras itu dikonsumsi menjadi apa? Nasi. Dan selanjutnya ini sagu ya. Sagu itu menjadi, nah ini papeda, makanan khas kalau tidak salah dari Papua ya. Kelas 4 juga kalian ada ya pelajaran tentang makan makanan tradisional. Nah, bisa dibaca kembali jika lupa. Nah, nasi tiwul itu dari singkong ya. Nah, next kita ke selanjutnya ya.
Nah, makanan pokok orang Indonesia. Orang Indonesia tentunya kita itu makanan pokoknya ada jagung, singkong, ubi jalar, sagu ya. Nah, di sini tanaman latinnya jagung itu namanya Zea mais. Nah, termasuk tumbuhan serelia seperti padi, gandum. Ya, dikonsumsi sebagai makanan pokok. Biasanya wilayah yang suka memakan jagung ini sebagai makanan pokok ini ada Madura, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Jawa Tengah ya. Nah, jagung ini memiliki kalori yang cukup tinggi dan kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Yang kedua ada singkong. Nah, ini jenis umbi-umbian yang tinggi serat dan karbohidrat. Nah, ini sumber karbohidrat juga ya singkong ya. Jadi kalau misalkan kalian sakit tidak bisa makan nasi ataupun yang lainnya, nah bisa diganti dengan singkong ya. Singkong direbus itu lebih enak. Ya. Ini sumber karbohidrat juga. Ubi jalar ya. Atau kalau orang sini biasa nyebutnya mantang kadang ya, itu juga sama ya, sumber karbohidrat. Baik ubi jalar putih, kuning, ungu, apa ubi ungu ya, itu mengandung banyak vitamin A dan C ya, dan menangkal radikal bebas. Tentunya makanan-makanan yang sehat ini adalah makanan yang dimakan dan dikonsumsi kita itu tidak berbahaya karena mengandung tadi vitamin, mineral, ya seperti itu, kaya antioksidan, menangkal radikal bebas. Nah, selanjutnya sagu. Nah, tadi ya papeda itu makanan dari sagu. Nah, makanan pokok ini kalau tidak salah papeda itu dari daerah timur ya, seperti Papua situ ya. Nah, ini mengkonsumsi makanan pokok yang beragam selain baik untuk kesehatan juga membuat kamu tidak tergantung salah satu jenis makanan yang pokok saja. Kalau kalian tidak suka nasi, kan ada ya yang tidak suka nasi, kalian bisa memakan makanan pokok selain nasi seperti jagung, tadi singkong, ubi ya, sagu. Nah, di sini terlebih lagi di Indonesia tidak sulit mendapatkan makanan pokok karena banyak iklan baik dari media cetak ataupun media elektronik, terutama televisi yang sering kalian nonton itu banyak sekali iklan-iklan yang iklan makanan, minuman. Jadi kita tidak ketinggalan lah ya, pasti tahu ada iklan terbaru atau makanan produk terbaru itu seperti apa. Nah, tujuan iklan itu untuk apa sih? Tujuannya untuk ajakan juga ya, kita untuk agar bisa menarik perhatian ya. Kita misalkan mau mengenalkan produk susu, misalkan kita buat ya. Nah, dijual, nah diiklankan untuk apa? Untuk agar tertarik dengan produk kita juga. Nah, iklan itu sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca. Yang kemarin juga sudah ya tentang iklan. Nah, di sini kriteria iklan yang baik itu harus seperti apa? Harus membuka pembaca atau pendengar iklan. Jadi harus semenarik mungkin dibuat agar masyarakat atau halayak umum itu bisa tertarik. Oh ya, itu iklannya ternyata bagus, dari gambarnya ini segala macamnya ya. Tentunya kemasan juga mempengaruhi. Nah, informatif dan komunikatif, harus menggunakan kata-kata yang jelas, kata-kata yang menarik, tidak bertele-tele, mudah dipahami, singkat, padat, jelas, namun mudah dipahami. Persuasif, artinya rangkaian kalimat sebuah iklan harus membuat konsumen nyaman, senang, tentram, dan menghibur ya. Penampilan iklan di media cetak seperti koran, majalah, dan sejenisnya maupun melalui media elektronik. Ya, ini kan kemarin sudah ya medianya, baik media cetak atau melalui media elektronik. Ciri-ciri iklan informatif, jadi berisi tentang informasi-informasi ya. Jadi dalam iklan itu harus ada informasi, ada deskripsinya apa nih yang diiklankan. Kemudian komunikatif, bahasanya juga harus yang menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami juga. Nah, ini berkaitan dengan yang bagian 3 ya dan 4 ya. Jadi antara 1, 2, 3 dan 4 ini saling berkaitan ya. Nah, anak-anak, di sini kita ke pembelajaran yang keempat. Coba kita cermati pembelajaran yang ada di pembelajaran keempat, gambar-gambar ini.
Ini suasana di pasar, ini suasana di perkotaan ya. Dan ini suasana di sekolah. Dilihat informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas, apa kesamaan yang ada pada ketiga gambar, bagaimana tingkat keragaman masyarakat di ketiga lokasi. Jadi ini tuh menjelaskan tentang interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang saling mempengaruhi, atau bisa dari individu kelompok ya. Ini jadi adanya interaksi sosial, ada hubungan antara individu dengan individu lainnya, saling berinteraksi dan saling berkomunikasi ya. Tentunya ini salah satu contoh bila kita di sekolah, guru dengan murid itu saling berinteraksi, namanya interaksi sosial. Nah, di pasar juga sama, dan di masyarakat juga sama. Apabila ada bergotong royong, itu sama-sama berkontribusi, berarti dia sama-sama sedang melakukan interaksi sosial ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja kegiatan kamu dan teman-teman yang berada dalam kelas? Kegiatannya sama guru belajar mengajar, seperti itu ya. Keragamannya banyak sekali ya, mulai dari rumahnya yang berbeda, seperti itu ya. Apakah saat melakukan kegiatan bersama kamu mempertimbangkan keragaman? Tidak ya, kita di kelas berbaur, bermain bersama, belajar bersama, tidak memandang apapun itu ya. Kita menjaga persatuan dan kesatuan. Interaksi apa yang terjadi antar warga sekolah? Interaksi belajar mengajar. Terus semua anak-anak itu bermain bersama ketika istirahat, seperti itu ya. Tempat sekolahnya di SD IT Al Muhajirin, karena kita sekolah di SD IT Al Muhajirin ya. Seperti itu. Nanti kalian ini dibaca sendiri ya, ada teks. Nah, dibaca ya. Hari ini tidak ada tugas. Mungkin sekian pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.